Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian yang di rumah, yang stay home dan belajar di rumah. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Baik, pada kesempatan ini Bapak sebelumnya akan memperkenalkan diri Bapak. Nah, nama lengkap Bapak Ahmad Zain, biasa dipanggil Zain atau Pak Zain. Nah, silahkan kalian boleh panggil nama Bapak, atau kalau ketemu di jalan mirip mukanya dengan Bapak, ya panggil aja Bapak gitu. Selama yang mirip tadi tidak seperti ibu-ibu. Baik, di sini Bapak sebagai pengampu mata pelajaran spreadsheet atau pengolah angka ya. Jadi aplikasi pengolah angka atau yang biasa kalian kenal sejak SMP. Mungkin aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Office Excel. Di sini kita akan belajar kembali dan lebih memperdalam serta bisa menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari, khususnya nanti ketika kalian sudah bekerja di perusahaan, instansi ataupun di masyarakat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana rumus-rumus matematika yang kalian pelajari dari SD itu bisa kalian buat di komputer, khususnya menggunakan Microsoft Office Excel ya. Jadi Microsoft Office Excel yang sebelumnya kalian sudah pernah ketahui bahwa itu merupakan alat hitung atau pengolah angka yang dapat kalian gunakan dengan baik, dapat kalian gunakan untuk rumus-rumus yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan kalkulator. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya menghitung dari mulai perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Ini tidak boleh kebalik ya. Jadi itu udah dasar. Cara berhitung adalah ketika kalian sudah mengenal dari SD, yaitu perkalian, pembagian, kemudian penambahan, pengurangan, dan simbol yang lain juga banyak gitu. Oleh karena itu, mari kita praktekkan saja secara langsung prakteknya dengan bisa mengikuti langsung menggunakan laptop atau gadget kalian di rumah masing-masing, bisa secara berteman, berkelompok, ataupun masing-masing ya. Baik, kita mulai saja latihan ini. Baik, kita masuk ke praktek. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait dengan entry data menggunakan rumus matematika ya. Jadi bagaimana kita bekerja di dalam sebuah komputer yang menggunakan program Microsoft Office Excel. Baik, pada kesempatan kali ini kita belajar di awal adalah dengan cara bagaimana kalian harus mengenal dahulu apa itu operator di Excel. Operator atau bahasa lainnya adalah simbol operasional atau simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu yang digunakan untuk melakukan pemrosesan dan perhitungan data. Jadi ketika kalian berhadapan di laptop, isinya adalah dengan simbol-simbol. Karena huruf, angka, dan sebagainya itu adalah bentuk dari simbol. Nah, di sini di dalam Excel seperti misalkan perkalian, kemudian pembagian, penambahan, dan pengurangan, itu semua kita gunakan Excel. Nah, nanti yang mesti kalian lakukan adalah pertama, kalian pahami di dalam matematika yang sudah kalian pelajari sejak SD. Tentu kalau kita melihat angka di layar, di sini ada 4 tambah 5 dikali 3, kemudian dibagi 2 dan dikurangi 1 sama dengan berapa. Nah, tentunya ketika kalian melakukan ini di SD, tentu akan belajar
pertama adalah terkaitan urutan-urutan mana yang harus dilakukan perhitungan. Tidak bisa kita sembarangan di dalam melakukan penjumlahan, karena sudah kita pahami bersama pastinya itu harus ada urutan-urutannya, yaitu yang pertama kita lakukan dari serangkaian angka ini atau soal ini adalah dengan melakukan perhitungan berdasarkan urutan, yaitu yang pertama adalah melakukan perkalian, ya. Setelah dikali, mana angka yang dikali terlebih dahulu itu dilakukan perhitungan. Kemudian yang kedua adalah yang kita lakukan adalah pembagian. Pembagian, mana angka yang perlu dibagi terlebih dahulu, itu sesuai dengan tandanya. Berarti pertama yang dikali ada 5 kali 3, setelah itu baru dilakukan pembagian. Nah, baru yang ketiga, jangan lupa urutannya adalah dengan penambahan. Kemudian yang keempat itu lakukan dengan pengurangan. Ya, jadi jelas, jangan lupa urutan di dalam matematika yang sudah kalian pelajari sejak zaman SD, tidak mengenal hitungan, itu adalah yang kalian lakukan adalah pertama perkalian, pembagian, kemudian penambahan dan pengurangan. Aplikasi di komputer termasuk di Excel ini, dia akan melakukan hal tersebut sesuai dengan prosedur atau hal yang sudah diketahui oleh bersama sedunia, yaitu terkait dengan cara melakukan perhitungan, ya. Nah, baik, kita lihat sehingga caranya 5 dikali 3 dulu diselesaikan. Setelah itu hasilnya 15 baru dibagi 2. Kita tahu 7,5. Baru angka 7,5 tadi ditambahkan dengan angka 4. Nah, setelah itu hasilnya baru kita kurangi angka 1. Maka hasilnya adalah 10,5. Bukan kita melakukannya seperti ini, yaitu 4 tambah 5 baru 9, 2 kali 3 hasilnya 21, kemudian hasilnya lagi 27 dibagi 2 itu 13,5 baru dikurangi 1. Tidak, itu salah. Tapi ingat, urutannya adalah pertama adalah perkalian, pembagian, penambahan dan pengurangan. Jadi ini yang betul caranya, kemudian yang ini salah, ya. Kemudian sehingga ketika kita mengetahui hasilnya adalah ya 10,5 dari soal 4 tambah 5 kali 3 dibagi 2 dikurangi 1 itu sama dengan 10,5, bukan 11, ingat ya tadi prosedurnya. Sama saja ini akan berlaku di Excel. Nah, di dalam Excel ada operator matematika yang kita akan gunakan. Pertama adalah pemangkatan. Nah, sering kalian jumpai pemangkatan. Kemudian persenan ya, 100 per 100 persenan. Kemudian perkalian ya. Di sini disimbolkan dengan bintang, ingat, dengan bintang. Kemudian pembagian di Excel itu menggunakan simbol garis miring, ya. Kemudian penjumlahan kita gunakan plus tetap sama. Pengurangan tetap sama menggunakan tanda strip, ya. Baik, kemudian di dalam penggunaan pemangkatan, contoh dalam pangkat yang kalian ketahui, misalkan dalam menghitung pangkat 2 pangkat 2 itu sama dengan. Nah, cara menghitungnya bagaimana kalau di dalam Excel? Di dalam Excel yaitu jangan lupa setiap penggunaan fungsi rumus di dalam Excel itu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi kebalik, kalau di dalam matematika kan sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Ditanya seperti itu. Nah, kalau di Excel kita perintahkan untuk melakukan sesuatu yang diperintah di simbol-simbol berikutnya. Misalkan 2 pangkat 2. Di Excel ditulisnya jangan lupa pangkat menggunakan
tanda seperti alis, yaitu 2 alis 2. Itu baru berfungsi. Kemudian kita masuk ke persenan atau persen. Misal dalam hitung 10% sama dengan, nah dalam Excel tidak ada perbedaan, yaitu tinggal tulis saja, hanya jangan lupa sama dengannya ditulis terlebih dahulu ya. Kemudian baru perkalian. Perkalian ini juga ya, 2 kali 3 sama dengan berapa? Nah, cara penulisan di Excelnya gampang, tinggal tuliskan dahulu sama dengan, kemudian 2, jangan lupa pakai bintang, baru 3. Kemudian keempat, pembagian menggunakan garis miring. Kalau di matematika kalian sering menggunakan tanda titik 2. 4,2 bagi 2 sama dengan, nah di dalam penulisan Excelnya adalah sama dengannya terlebih dahulu, sama dengan 4 garis miring. Penjumlahan hampir sama, hanya jangan lupa adalah sama dengan. Oke, kemudian apa? Pengurangan. Pengurangan juga sama, hanya jangan lupa menggunakannya di awal sama dengannya. Baik, sekarang kita saatnya praktek. Maka kalian tolong siapkan laptop, kemudian kalian tentu bisa mengaktifkan program aplikasi ya, MS Office Excel. Kalau tidak mengerti, kalian bisa tanya atau cari di tutorialnya. Baik, kita masuk ke Excel. Nah, tampilan Excel ya, kalian akan mempunyai tampilan yang seperti ini. Silahkan mau yang versi 2007, 2010, 13 maupun yang terbaru 2016 ya, kalian untuk tampilan dasarnya tidak berbeda jauh. Jadi di sini ada file, ada form, insert, text, layout, formula, data, review, queue. Nah, ini semua kalian bisa ikuti dari materi yang sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan gunakan ya sheet untuk membuktikan perhitungan matematika tadi ya. Kalau tadi kalian diminta untuk misalkan yang pertama pemangkatan ya, 4 ya kan, 4 pangkat 2 atau 2 pangkat 2 tadi pembuktian. Jangan lupa kita tulis misalkan sama dengan 2 pangkat ya, 2 pangkat 4 pangkat 2. Nah, ketika mau membuktikan 2 pangkat 2 ini seperti apa hasilnya ya, kita sama dengan, jangan lupa masukkan di ini. Ini adalah sel-sel ya, sel-sel yang bisa kalian gunakan untuk melakukan perhitungan. Jadi sel-sel ini sangat bisa diketik banyak sekali ya. Jangan lupa pelajaran sebelumnya. Nah, jadi sangat banyak sekali bisa diketik. Nah, kalau 2 pangkat 2 kita di sini nulisnya menggunakan tanda kutip 1, itu tujuannya adalah untuk supaya tidak berfungsi. Dari formula bar ini tidak memfungsikan ya, formula ini tidak berfungsi karena ada kandungan teks ya, ada kandungan huruf. Jadi ada simbol lain, simbol huruf. Ini tidak bisa ya. Bisa aja bisa kita tulis P, juga tidak bisa ya. Coba kalau menggunakan tanda kutip ini, ketika kita geser pindah ke sel lain, sel B1, maka tanda kutip 1 tadi tidak terlihat ya. Kalau menggunakan ini, menggunakan huruf yang lain, itu terlihat ya. Jadi kita gunakan tanda kutip. Nah, ini pembuktiannya di sini. Jadi kita jangan lupa sama dengan 2 kita pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 kita enter, jangan lupa. Boleh di enter, boleh klik sel lain kalau sudah ditulis.
itu hasilnya langsung pas. Ya. Kemudian yang kedua, kita tadi adalah persenan. Berapa 10% itu? Ya kan? Berapa 10% itu? Nah, kita bisa gunakan ini. Ya, ingat, ini ada hal yang berbeda ya. Kalau kita menuliskan yang mengandung teks, sini ada mengandung teks, yaitu ada kutip, itu akan berada di sebelah kiri. Tapi kalau murni angka, maka ini ada di posisi sebelah kanan. Ya, kanan kalian. Kayak 10%. Ini terbaca angka atau numbering, tinggal terbacanya 10%. Nah, kalau kita mau ketahui berapa sih 10% itu, sama dengan 10%. Maka hasilnya secara desimal 0,1. Kemudian adalah terkait dengan perkalian, ya. Perkalian yaitu 10 tadi perkalian, misalkan 3 dikali, kita misalnya mau hitung 3 dikali 4, ya. 3 dikali 4 itu berapa? Sama dengan berapa? Nah, jangan lupa ketika menuliskan di Excel supaya bisa terhitung atau berfungsi dari rumus tadi, kita jangan lupa menuliskan dengan sama dengan. Sama dengan, ya, 3 tadi tanda kali, jangan lupa itu adalah menggunakan bintang. Bintang ini posisinya di tombol 8. Jadi menggunakan shift kan tombol 8. Bintang berapa? Misalkan 3 kali 4, ya. Ingat posisinya sama dengan 3 kali 4. Kita enter. Hasilnya adalah 12. Kemudian pembagian, ya. Pembagian misalkan berapa? 10 dibagi 2. Oke. 10 dibagi 2 berapa? Oke, jangan sampai kita menulis seperti ini karena ini terbacanya adalah jam, ya. Untuk mengembalikannya kita pilih di custom, kemudian kita pilih angka saja, ya. Kita tulis lagi karena kita harus masukkan tanda kutip, ya. 10 dibagi 2 sama dengan, maka kalau kita ini harus di matematika kan kita lebih mengenalnya, ya. Nah, ketika kita di sini maka sama dengan 10 dibagi 2 gitu. Kemudian enter. Nah, hasilnya 5 pas, ya. Kemudian penambahan gampang sekali, ya. Misalkan 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Nah, ini berarti menggunakan rumusnya adalah di Excel supaya bisa terhitung. Jangan lupa sama dengannya terlebih dahulu. 3 ditambah 5. Oke, hasilnya benar. Nah, kemudian pengurangan. Bisa 7 dikurangi 3, ya, sama dengan berapa? Nah, ini menggunakan rumus di Excel-nya, yaitu adalah sama dengan, jangan lupa, sama dengan 7 dikurangi 3, karena simbolnya tetap sama, ya, plus dan minus tetap sama. Oke. Ini pengantar. Jadi kalau kita mau menghitung menggunakan matematika itu ada seperti ini. Ini hal sederhana pada saat SD. SD sekarang sudah belajar semua dengan ini, dengan Excel. Ya, kalian juga tentu sudah pernah belajar, Bapak hanya mengingatkan. Nah, baru kita coba untuk bagaimana sih aplikasinya penggunaan matematika di Excel ini ketika kalian nanti sudah berkecimpung di dunia usaha, dunia industri.
seperti apa, atau di masyarakat ketika kalian dimintai bantuan untuk melakukan pendataan, perhitungan, segala macam. Nah, kalau kalian sudah mampu menguasai program Excel ini, tentu tidak akan menjadi masalah. Ya. Baik, kita tambah sheet, jadi pindah ke sheet 2, tambah. Nah, kalian coba buat tabel seperti ini, ya. Di sini ada tabel dengan kolom nomor, nama barang, harga, jumlah, ya. Ini diskon, oke. Ya, diskon, tulisan diskonnya ada di sel E1, tetapi angka 10% ini adanya di E2. Kemudian jumlah barang, harga, bayar, satuan. Jadi ini terpisah ya, karena kita akan gunakan ya. Oke, sekarang kita coba isi angka 1, 2. Nah, ini bisa kita percepat. Kalau data kita misalkan ada butuh 100 sampai 100 atau 100 sampai 1000, itu tidak perlu lama-lama kita mengetik 1, 2, 3, tidak. Kita cukup di blok ini ya, blok sel A3 dan A4 ya. Kemudian kita arahkan kursor ke kanan bawah, kita klik ya, tarik. Kita lihat angka di sebelah kanannya. Kalau angka sebelah kanannya kita butuhkan 5, ya kita lepas saja ya, jadi langsung 5. Oke, sekarang kita coba masukkan, yaitu nama barangnya apa. Misalkan barang-barang terkait dengan yang ada di sekolahan atau kebutuhan kalian lah. Sama ada buku, kalian mengisi buku ya, buku. Oke, harganya berapa buku itu? Misalkan harganya adalah 10.000 ya, 10.000. Oke, bentar. Nah, harganya 10.000. Ini udah diedit sama Bapak. Kita kembalikan lagi ke posisi yang awal supaya ketahuan mana teks, mana angka ya, mana huruf, mana angka. Jadi kalau huruf ketika kita ketik itu berada di sebelah kiri. Kalau harga itu kita ketik ada di sebelah kanan. Berarti ini bisa dilakukan perhitungan. Oke, kemudian kita tulis copy ya. Misalkan harganya 25.000. Kemudian apalagi selain topi? Ada tas ya, tas 100.000 ya. Kemudian ada apa, seragam ya, seragam sekolah 150.000. Kemudian ada sepatu, harganya adalah 200.000. Oke, 20.000. Nah, cara mengeditnya angkanya tetap ada dengan cara menekan F2 ya. Dengan cara menekan F2 di tombol atas. Nah, ini akan kita masuk ke dalam sel ini ya. Cirinya adalah kursornya kedap-kedip. Kita tambahin saja. Ada berapa angka itu? 2 juta. Oh, 2 juta. 200.000. Oke. Nah, kemudian karena di sini adalah bentuknya uang, maka kita harus melakukan pengeditan. Pengeditannya bagaimana? Mengeditnya jangan lupa yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan memasuk ke menu home, pilih number, format ya. Kita pilih yang count atau currency ya, cari yang rupiah. Nah, seperti ini. Kalau kalian sudah ada, biasanya rupiahnya seperti ini. Diambil dari yang sini ya, atau dari sini. Kalau sudah pernah disimpan atau sudah pernah dibuka, jangan lupa lihat lagi di materi sebelumnya.
Nah, kemudian jumlah, misalkan di sini 1, nah jangan 1 ya biar kelihatan perhitungannya, 3, di sini 5, di sini 3, di sini 7, ya seragamnya, sepatunya boleh dikatakan 10 lah ya. Nah, kita bisa melakukan perhitungan ya, perhitungan. Jadi kita bisa melakukan perhitungan. Di sini ada diskon 10% ya. Diskonnya berapa? Jumlahnya berapa? Harganya berapa? Di sini ada kolom harga, jumlah, sama diskon. Baik, kalau kita mau mengetahui diskon, maka caranya seperti apa? Ya, untuk mengetahui diskon. Nah, kalau mau mengetahui diskon berarti kan kalian harus mengalihkan harga ya dengan diskonnya. Misalnya 10% dari 10.000, maka di situ kalian harus mengalihkan angka 10.000 itu dikalikan dengan 10%. Jadi 10.000 ya dikali 10%. Kalau di matematikanya kan seperti ini. Ya, di matematika kalian seperti ini. Ya kan? Di matematika kalian seperti ini. Nah, kalau dibuat di dalam Excelnya tentu tidak seperti ini. Maka jangan lupa tadi tuliskan dulu sama dengan kita bisa klik 10.000 ini berada pada sel berapa, yaitu sel C3. Kita klik sel C3, kita klik saja, kemudian kita kali pakai tanda bintang. Kali berapa? 10%. Nah, 10% ini karena 10% dituliskan di E2, maka tinggal kita arahkan saja kursor kita di sel E2 gitu. Nah, ketika sudah seperti ini sama dengan C3, jadi isi dari C3 ini dikali dengan isi dari sel E2. Berapa hasilnya, kita enter. Kita lihat, kalau tandanya pagar berarti menunjukkan lebarnya kolom ini ya, kolom ini kurang lebar, jadi kita bisa lebar. Oke, bisa kita lihat sama dengan, sekali lagi ya, jangan lupa sama dengan. Oke, kemudian ada di C 4 dikali E2, enter. Oke, dapat diskonnya adalah Rp1.000 per harga satuan, 2.500 per harga satuan dari Shopee. Paham sampai sini? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mengetahui jumlah bayar? Jumlah bayarnya berapa? Berarti kan jumlah bayar itu adalah dari harga barang dikali jumlah ya, dikali jumlah dikurangi diskon ya. Berarti bagaimana menghitungnya? Oke, dari persatuan ini diskonnya berapa? 1.000. Berarti kan kita kurangi dulu kan, dapat diskon kan? Kurangi dulu 1.000. Kemudian baru dikali jumlahnya berapa? 3. Oke, sama dengan 10.000 ada di sel C3 di apa? Dikurangi dengan 1.000 ya. Dikurangi dengan 1.000 terus dikali 3 ya, dikali 3 dikali 3 atau dikali ini ada di D3. Apakah ini benar?
Terus kita apa lakukan? Apa langsung diantar? No. Ingat, mana dulu yang akan dilakukan oleh komputer, maka harus diberi tanda kurung. Jadi kalau kita mau menginstruksikan komputer, nanti kalau seperti ini yang dilakukan komputer adalah E3 dikali D3 baru C3-nya dikurangi dari hasil ini. Ya, kalau seperti ini, maka supaya tidak salah melakukan perhitungannya, maka kita harus kasih kurung dulu. Ya, mana dulu yang mau dilakukan perhitungan? Ya itu kan kita akan mengurangi dulu kan harga ini, dikurangi diskon kan? Kita kurung buka, kita kemudian kurung tutup di E3. Ini supaya komputer melakukan perhitungan ini dulu, baru dikali dengan D3. Ya, paham sampai sini? Baru kita lakukan enter. Gitu. Ya, baru kita lakukan enter. Kalau tidak percaya, kalau kita misalkan langsung ya sama dengan ini dikurangi ini ya dikali mana kali dikali ini, maka hasilnya adalah 7.000 ya, 7.000 kan jauh, rugi malahan. Oke. Maka diingat-ingat, dalam matematika ada urut-urutannya, yaitu ada perkalian, baru langkah kedua dilakukan pembagian, langkah ketiga penambahan, pengurangan. Itu kalau tidak ada kurungannya ya. Kalau tidak ada kurungannya kan seperti ini ya. Ya, kalau kita kasih kurung berarti kita menginstruksikan komputer ini melakukan perhitungan berdasarkan dari perintah yang dikurung terlebih dahulu. Oke, paham sampai sini? Nah sekarang harga satuannya berapa sih? Harga bayar satuannya? Nah, berarti kan gampang saja. Tinggal kita apa? Bagi. Jumlah ini dibagi dengan angka 3 karena jumlahnya kan 3. Ya, harga ini kan bayar semuanya 27.000. Nah, sama dengan berarti 27.000 ya. Dibagi garis miring 3. Oke, kemudian kita enter. Hasilnya 9.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tanyakan nanti bisa chat atau bisa lewat e-learning ya. Nah, setelah ini kita cukup membuat satu row ya. Membuat satu row di depan, yaitu row 3, yaitu 1000. Selama rumusnya benar ya kan, kita tinggal buat isiannya ke bawah. Nih, perhatikan di sini. Di sini nanti akan ketika kita tarik ke bawah, ketika ini diaplikasikan rumus ini ke sel di bawahnya, pasti ada kesalahan. Kita lihat salahnya di mana. Oke, kita melakukan pemblokan ya, bisa seperti ini caranya. Kita blok secara keseluruhan, ini bisa ya, atau perhatikan ya biar cepat. Bagaimana caranya? Bisa kalian blok satu-satu ya, satu-satu ke bawah, yaitu per kolom ya. Bisa kalian lakukan per kolom atau langsung beberapa kolom ya, kalian tarik seperti ini. Oke, ingat tanda seperti ini apa? Kurang lebar. Wow, data yang tidak mungkin ya, data yang tidak mungkin. Masa iya berapa ini jumlahnya tapi ada minnya ya, ini kan tidak mungkin. Maka pasti ada kesalahan dalam menghitung. Oke, salahnya di mana? Kita lihat aja di sini. Kita lihat di sini. Di sini nih, ketika kita lihat di pembagi ini ada kesalahan. Kita lihat, kita buktikan. Lihat, salahnya di mana? Ya, salahnya adalah di E4. Jadi C5 benar ya,
posisinya C5. C5 itu sudah benar posisinya ya. Ini menunjukkan 100.000 dikali diskon. Diskonnya di mana? Apakah diskonnya ada di E4? No, diskonnya tetap ada di E2 ya. Maka di sini kita geser. Nah, harusnya kan seperti ini. Ya. Harusnya seperti ini hitungannya. Tidak. Ya, realistis kan? 270.000 ya, harga satunya 90.000. Karena dari 100.000 di diskon 10% dikurangi 10.000, hasilnya 90.000 dikali 3 270.000. Nah, masa iya kita mau mengganti satu-satu seperti tadi ya, mengganti ini angka ini satu-satu? Betul tidak? Di dalam Excel tidak. Bahaya kalau seperti itu. Kerjaan kita bisa terlambat. Nah, kalau misalnya datanya bukan 5, datanya ada 1000, masa ya satu-satu? Nah, caranya adalah pertama di baris pertama ini atau row pertama ini kita lakukan pengeditan. Nah, ini E2. E2 ini kan bersifat statis ya. Yang dinamis itu adalah harga, yang selalu berubah, yang tidak statis itu harga. Dia akan berubah berdasarkan barisnya. Baris keberapa dia akan berubah turun. Sedangkan diskon 10% ini kan harus tetap di sini saja posisinya. Walaupun ini diturunkan sampai ke bawah, dia tidak ikut turun ya. Dia tidak ikut turun. Ya, kalau di sini ya ikut turun kan. E3. Ini itu tidak boleh turun. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita letakkan kursor kita, boleh di blok ya. Sini boleh di blok atau boleh diletakkan di tengah sini ya. Atau amannya kalau banyak kita blok saja, kemudian tekan F4 ya. Tombol F4. Atau kalau kalian mau tulis $1 ya, itu boleh saja ya. Di atas angka 4 itu kan ada dolar, tapi lama. Lebih baik kita tekan F4. F4 udah langsung ngasih string ya, ngasih S string, apa string ya, tapi kayak simbol dolar ya. S maksudnya apa? Ini adalah mengabsolutkan. S di depan E, ini kan E ini adalah kolom ya, kolom E ya, kolom E, kolom E ya, itu harus di statiskan. S berhenti, statis E-nya. Kemudian barisnya 2 ya kan? Barisnya kan 2. 10% ini kan ada 2 ini ya. Ini harus distatiskan juga, statis S. Ya. Jadi E-nya bersifat statis, baris keduanya bersifat statis, jadi nggak boleh berubah. Kita enter ya. Baru kita klik ya, lalu kita klik, kita tarik ke bawah ini. Ingat, klik, tarik ke bawah. Bisa seperti ini caranya. Kita lihat yang di bawah ini 20.000, tetapkan posisinya ya. 10%-nya ada di sini. Kalau ini kurang lebar ini tandanya. Itu paham untuk pelajaran ini ya. Jadi sangat mudah sekali, perlu kehati-hatian, prosedurnya perlu dilakukan ya. Ini pekerjaan yang sangat mudah ya. C3 dari mana? Dari sini ya. Kemudian dikali tandanya apa? Bintang. Kemudian kita absolutkan istilahnya, atau kita statiskan diskonnya 10% di sini. Kemudian baru kita pastikan kalau sudah seperti itu, karena 10% tidak boleh pindah, kita enter. Oke. Baik, ini rada lambat komputernya. Oke, itu saja yang dapat disampaikan. Kemudian ini misalkan cara lain untuk menurunkan ke bawah, tidak mesti kita tarik gini, tapi kita cukup
blok mana yang dibutuhkan, ya kita blok sampai mana, kemudian kita tekan Ctrl D. Langsung turun ya. Oke, langsung turun kan? Kita coba yang di sini, kita tekan D. Nah, Ctrl D ya. Jadi Ctrl plus huruf D. Itu saja. Oke, baiklah, kita sudah di penghujung pertemuan untuk sesi penggunaan Microsoft Excel di dalam rumus matematika. Jadi kita pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga kalian bisa mengikuti dan berlatih terus agar bisa ahli dan berkompeten khususnya di SMK itu. Mungkin itu saja yang dapat kita lakukan pada perjumpaan pada sesi ini. Semoga nanti ke depan kita bisa sambung dengan rumus-rumus yang lain. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.